Aduh. Silakan Pak Dania. Baik, terima kasih Bapak Lia. Shalom Bapak Ibu saudara semuanya. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Melek lagi gue, melek lagi. Menaiki doa syafaat kita dan Bapak Sedwin akan memimpin kita dalam doa syafaat. Silakan Bapak Sedwin. Mari kita sama-sama bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha murah dan makasih, terima kasih banyak Tuhan Yesus buat berkat-Mu hari ini Tuhan Yesus. Engkau mengumpulkan kami di Zoom hari ini Tuhan. Ini bukan satu kebetulan, tapi ini karena anugerah-Mu Tuhan, perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan atas pagi siang hari ini Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus kami bersyafaat kepadamu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat semua gereja ya Tuhan Yesus yang beribadah hari ini Tuhan di bumi ini Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati. Biarlah ada semua anak-anak Tuhan yang ibadah ya Tuhan Yesus, mengalami mujizat yang baru ya Tuhan, mengalami kekuatan yang baru ya Tuhan, mengalami kesembuhan dan kelepasan ya Tuhan Yesus. Berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah semua anak-anak Tuhan yang ibadah hari ini Tuhan mengalami sukacita dan damai ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau bakar mereka dengan api Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, agar setiap orang yang menyembah Engkau ya Tuhan, bersorak-sorak menyembah Engkau ya Tuhan, bersukacita menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami berdoa ya Tuhan buat dudung rohani kami ya Tuhan, Pendeta Dr. Insinyur Niko atau Harjo ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati ya Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, keluar masuk dimanapun Engkau berkati. Engkau taruh isi hatimu Tuhan buat Pak Niko ya Tuhan Yesus, Engkau pakai lebih lagi ya Tuhan, berikan hikmat, kesehatan, marifat-Mu Tuhan buat anak-Mu Tuhan Yesus. Setiap rencana-Mu Tuhan Engkau berkati ya Tuhan, Engkau berikan strategi yang baru ya Tuhan, untuk bisa memenangkan banyak jiwa lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini juga buat wakil gembala ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau campur tangan ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka juga selalu mendukung ya Tuhan pelayanan dari Panito ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat pemimpin keempat ya Tuhan Yesus, Pak Wiliar ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati ya Tuhan, keluar masuk dimanapun Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Berkati sebagai imam musik ya Tuhan, biarlah setiap kali penyembahan ya Tuhan atau pelayanan dimanapun berada ya Tuhan, banyak orang menyembah Engkau ya Tuhan Yesus dan percaya dan bertobat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau pakai ya Tuhan Pak Wiliar ya Tuhan Yesus, lebih-lebih lagi ya Tuhan, berikan kesehatan, marifat-Mu Tuhan Yesus, hikmat dan kebijaksanaan ya buat anak-Mu ini Tuhan. Setiap apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan Engkau taruh ya Tuhan, dan Engkau berikan strategi yang baru ya Tuhan untuk bisa memenangkan banyak jiwa ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan istri dan anak-anaknya Tuhan Yesus, berkati, dan semua rayon-rayon atau cabang khusus yang berada di bawah TK4 Engkau berkati ya Tuhan Yesus, untuk satu hati ya Tuhan Yesus, untuk tetap memenangkan banyak jiwa ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami berdoa buat gembala terkasih kami ya Tuhan Yesus, Pagamu MB ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati Pagamu MB, Engkau berikan kesehatan yang Tuhan yang sempurna, Engkau berkati ya Tuhan pekerjaannya Tuhan, pelayanannya Tuhan Yesus, Engkau berkati keluar masuk dimanapun Pak WMB ada Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berikan strategi-strategi baru ya Tuhan, untuk bisa memenangkan banyak jiwa ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati Pak WMB dimanapun berada Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan. Saat ini kami berdoa juga buat Bu Gamrina Tuhan Yesus, sebagai tiang doa dalam keluarga ya Tuhan Yesus. Engkau berikan kesabaran, ketekunan ya Tuhan, kekuatan ya Tuhan. Engkau berkati, berikan kesehatan ya Tuhan Yesus. Dan semua apa yang menjadi pelayanan dari Pagamu MB Engkau berkati untuk didukung oleh Bu Gamrina ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga ya Tuhan anak Pugam dan Bugam ya Tuhan, Natnat ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati ya Tuhan Natnat. Engkau berikan kecerdasan, kepintaran buat anak ini ya Tuhan. Dan Engkau berkati biarlah anak ini Tuhan tumbuh dewasa ya Tuhan, bisa memenangkan banyak jiwa ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, semua pergumulan dari Pagamuendi dan juga Merina kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati yang bertepuk tangan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, dari Miangas sampai Pulau Rote. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati ya Tuhan negara kami ini, bangsa ini ya Tuhan Yesus. Biarlah selalu ada sukacita-Mu terang Tuhan terjadi buat bangsa ini Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau jadikan bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Engkau ya Tuhan. Pakai ya Tuhan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Walaupun kami minoritas ya Tuhan, Engkau berkati gereja-gereja anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk bisa memenangkan banyak jiwa untuk negara kami ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami ya, berkati negara kami ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan Indonesia ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Buat presiden, pemerintahan kami dari presiden sampai wakil pemerintahan terendah ya Tuhan, RT RW Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap keputusan yang mereka buat itu berasal daripada Engkau ya Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus, berkati agar selalu ada roh takut akan Tuhan yang ada pada pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus, semua pemimpin kami ya Tuhan, semua jajaran pemimpin negara ini Engkau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat kota Jakarta ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Biarlah selalu ada damai sejahtera Tuhan buat kota Jakarta ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus, segala intimidasi atau perpecahan yang mau terjadi ya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau patahkan atau hancurkan Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus, buat pemimpin DKI Jakarta ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Pak Anies Baswedan, juga wakil dan semua jajaran pemerintahan DKI Jakarta. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Engkau taruh roh takut akan Tuhan, Engkau berikan hikmat dalam setiap keputusan Tuhan Yesus. Biarlah DKI Jakarta ya Tuhan lebih makmur, lebih aman ya Tuhan, lebih damai ya Tuhan. Setiap keputusan ya Tuhan dirasakan oleh masyarakat ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan pemimpin DKI Jakarta ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa buat Mampang dan sekitarnya ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah selalu ada terang Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Berkati ya, biarlah dia anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada di Mampang. Kau pakai ya Tuhan, biar bisa memenangkan banyak jiwa ya Tuhan Yesus. Biarlah lewat tangan kasih-Mu Engkau berkati ya Tuhan. Agar banyak orang ya Tuhan Yesus bisa bertobat datang Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berkata hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan. Mampang dan sekitarnya Tuhan Yesus berkati ya Tuhan. Biarlah selalu ada sukacita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami berdoa buat bangsa Israel ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Engkau berkati ya Tuhan bangsa ini Tuhan Yesus. Biarlah bangsa ini Tuhan suatu saat yang lewat tangan kasih-Mu mereka bisa percaya bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Ya Tuhan. Kami berkatakan hanya di dalam nama Tuhan dan Engkau berkati Israel ya Tuhan, berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat GBI Mampang, khususnya Pak Joshua ya Tuhan Yesus, yang hari ini Tuhan lagi bernama ya Tuhan, kami lewat tangan kasih-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan sempurna. Kami percaya bahwa mujizat-Mu Tuhan masih terjadi Pak Joshua. Terima kasih ya Tuhan semua, dan lewat tangan kasih-Mu kami berdoa ya Tuhan buat semua jemaat GBI Mampang ya Tuhan, kalau segala pergumulan sakit Engkau pulihkan sembuh sempurna ya Tuhan, berbeban berat ya Tuhan, lewat tangan kasih ya Tuhan, biar Kau ringankan ya Tuhan, lewat jalan-jalan keluar yang Kau berikan, berkati yang ada masalah ekonomi apapun ya Tuhan, Kau campur tangan. Setiap pergumulan jemaat GBI Mampang kami taruh ke tangan kasih-Mu. Percaya Tuhan pasti buka jalan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa buat ibadah online hari ini ya Tuhan. Kami berdoa biar kasih-Mu Kau berkati ya Tuhan. Dalam penyembahan pujian kami ya Tuhan, berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, kami naikkan hanya lewat nama-Mu Yesus Kristus. Mari kita semua yang sepakat katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Setwin, dan mari jemaat Tuhan yang terkasih,
kita siapkan hati kita untuk kita membawa seluruh keberadaan kita pada pagi hari ini, karena kita tahu bahwa Allah kuasa melakukan segala perkara. Mari kita naikkan pujian, Allah kuasa melakukan segala. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa, yang ciptakan seisi segala bangsa. Allah Maha Kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa, ciptakan seisi untuk segala masa. Allah Maha Kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa, ciptakan seisi segala masa. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Oh, Allah Maha Kuasa. Mari sembah Tuhan, tinggikan Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Habis-habisnya kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan naikkan cara syukur kita pada pagi hari ini. Oh, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Oh, haleluya. Glory bagi Tuhan. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Allah akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allah
Yesus. Tuhan, mari dengan iman saudara, Allah Tuhan berbuat kekayaan dan kemuliaannya. Allah akan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala kekuatannya, segala perkara ku dalamnya, di dalam kekuatan kuasanya, di dalam kekuatan kuasanya, di dalam kekuatan kuasanya. Allah Tuhan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allah akan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus. Tuhan, mari dengan iman kita, tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara dalamnya, di dalam kekuatan kuasanya, di dalam kekuatan kuasanya. Allah kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allah kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus. Tuhan, di dalam Yesus. Mari dengan iman katakan, di dalam Yesus. Tuhan, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, membawa seluruh keberadaan kami Tuhan, membawa sembah kami Tuhan, membawa puji-pujian kami Tuhan kepadamu Tuhan. Biar Engkau sendiri Tuhan yang mengambil alih hidup kami Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang beracara Tuhan dalam ibadah pada pagi hari Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat dilegakan Tuhan. Yang sakit di dalam nama Tuhan disembuhkan, sembuh di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya, kami siap memuji Tuhan, kami siap mengagungkan Tuhan. Haleluya, haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama pada pagi hari ini kita akan menaikkan pujian bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalah, untuk masalah, untuk masalah kita semua. Yesus anak gembala, juru selamat umat manusia. Yesus Tuhan yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menyembuhkan,
lakukan perkara bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus selamat bekerja. Yesus tapi terpercaya. Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan raja segala raja. Menang bersama Yesus. Menang di dalam peperangan. Menang atas segala sesuatu. Haleluya, haleluya. Menang bersama Yesus. Menang di dalam peperangan. Menang atas segala sesuatu. Haleluya, haleluya. Menang. Haleluya, Dia baik. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Oh, menang bersama Yesus. Menang di dalam peperangan. Menang atas segala sesuatu. Haleluya, haleluya. Menang. Haleluya, Dia baik. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Oh, haleluya, haleluya, Dia naik. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Haleluya, semangat haleluya. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Baik saudara, tiba saatnya untuk kita memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan pembacaan Mazmur 91 daripada Ibu Anas yang akan membimbing kita. Silakan Ibu Anas. Mari kita katakan bersama-sama apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bu Anas dan saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya nanti kita akan mendengarkan pengajaran dari Voice of Pentecost, dan nanti Bapak Evangelis Charles Siburian akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya biarlah pagi hari ini seperti rusa rindu sungaimu, mari kita naikkan pada Tuhan Yesus. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan asal hatiku rindu menyembahmu, seperti rusa rindu sungai, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku rindu menyembahmu, kekuatan Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu kau berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku rindu menyembah Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku rindu menyembahmu, Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu kau berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku rindu menyembah. Mari lebih lagi katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi Yesus Tuhan,
segalanya bagiku, kau segalanya bagiku, kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami siap Tuhan pada pagi hari Tuhan, kami mendengarkan pengajaran kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberikan pencerahan atas hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terlebih kami boleh mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak sedetik pun meninggalkan hidup kami di setiap pergumulan kami Tuhan, karena yang kami Tuhan pada pagi hari Engkau sendiri Tuhan yang mengubah sikap hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan Pak Dian. Shalom saudara, saya yakin saudara sudah tidak asing lagi mendengar kata unity atau kesatuan hati. Jika saudara tergabung dalam komunitas sel di gereja kita, kesatuan hati menjadi salah satu nilai penting yang selalu digaungkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta, dalam hal ini pencurahan Roh Kudus, menghadirkan kesatuan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, ada beberapa peristiwa penting yang ia lakukan. Salah satunya, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya yang dicatat dalam Yohanes 17 ayat 1-26. Perhatikanlah bagian dari doa tersebut. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tetap menjadi satu, bahkan sesudah ia naik ke surga. Disunity atau perpecahan menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan, latar belakang, suku, pekerjaan, bahkan berbeda secara teologis. Dalam Alkitab dicatat, para murid pernah beberapa kali memiliki pandangan yang berbeda yang cukup tajam. Padahal Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka secara fisik. Maka doa-doa Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Seperti dilihat dalam Yohanes 13-16. Tuhan Yesus ingin murid-murid tetap menjadi satu, sama seperti Allah Tritunggal itu satu. Ia beberapa kali juga memerintahkan mereka untuk saling mengasihi dan melayani. Lalu tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan atas murid-muridnya. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat unity di antara mereka dapat terjadi dengan mulus. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan Roh Kudus. Sesudah menerima kuasa tersebut, barulah mereka dapat melakukan yang ia perintahkan, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Selain memperlengkapi para murid dan gereja Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Pentakosta juga memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan. Dalam kitab Kisah Para Rasul tercatat beberapa peristiwa di mana ada pencurahan Roh Kudus, potensi perpecahan tidak terjadi. Sebaliknya, kesatuanlah yang terjadi. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari raya Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, seperti tertulis di Kisah 2 ayat 1-4. Banyak orang yang melihat peristiwa ini memiliki pandangan yang berbeda atas apa yang terjadi. Tetapi setelah Petrus menjelaskan bahwa kejadian ini adalah nubuatan Yoel yang sedang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya, lalu ribuan orang dari berbagai tempat dan berbagai bahasa bertobat, dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, atas tuntunan Roh Kudus, gereja dapat menunjuk 7 orang yang akan bertanggung jawab atas pelayanan jemaat. Mereka bahkan banyak yang melayani di luar tanggung jawab awal, termasuk pada orang dan tempat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Seperti Filipus yang melayani di Samaria, yang pada saat itu dianggap berbeda etnisitas karena bukan keturunan Israel murni, dan kepada Sida-Sida atau Kasem di Ethiopia. Yang ketiga, saat dilayani oleh Petrus, seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius dan seisi keluarganya menerima baptisan Roh Kudus, seperti tertulis di Kisah 10 ayat 1-48.
Bagi Petrus, fakta bahwa Allah memberikan rahmat-Nya kepada kaum Gentiles atau non-Yahudi adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Maka kita tahu anugerah Allah tercurah untuk semua orang. Dan tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentile Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perbedaan pendapat antara jemaat dan pimpinan gereja pada saat itu mengenai sunat, hal ini mendorong diadakannya sidang di Yerusalem. Namun karena adanya tuntunan Roh Kudus atas para peserta sidang, akhirnya masalah sulit tersebut dapat terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal terjadi dan bertambah kuat. Pentakosta membawa kesatuan, di mana Roh Kudus dicurahkan, disitulah terjadi pertobatan, pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam menyikapi berbagai hal. Tugas kita sekarang ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus dan para rasul lakukan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Amin. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pada hambanya Bapak Evangelis Charles Siburiat, kami persilakan. Shalom buat semua hari ini. Saat ini kita mari bersatu, kita satukan hati kita arahkan tangan kita untuk Bapak Yosua yang kita sudah lihat bersama di layar monitor kita masing-masing. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, yuk mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa khusus untuk Pak Yosua, bahkan mungkin buat teman-teman yang lain saat ini yang masih kurang sehat atau sakit. Biar kuasa Tuhan bekerja. Firman Tuhan telah disampaikan tadi bahwa di dalam satu unity ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Firman Tuhan kan 2-3 orang bersatu hati, Tuhan hadir, Tuhan akan menyatakan kuasanya buat jemaat. Mari kita berdoa. Shikaparalabatakaya shikherelebekarabakarabatakaya shikaralabababa. Tuhan, saat ini di dalam nama Yesus Tuhan, kami arahkan hati dan pikiran kami arahkan tangan kami bersepakat semua jemaat-Mu GBI Mampang Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa Tuhan secara khusus buat Pak Yosua Herman. Saat ini Engkau jamah Tuhan, Engkau sembuhkan beliau Tuhan. Aku yakin percaya kuasa mujizat itu terjadi buat hamba. Mari Tuhan yang segala yang sakit semua disembuhkan di dalam nama Yesus. Aku percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan segala penyakit apapun. Engkau sudah tanggung itu semua di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sehingga Engkau berkata dan oleh bilur-bilur Engkau menjadi sembuh. Aku percaya Tuhan bahwa mujizat itu Engkau nyatakan buat anak-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus begitu juga dengan jemaat-Mu yang lain yang saat ini kurang sehat, bukan yang sakit Tuhan. Aku percaya mujizat Tuhan terjadi buat mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus berkarya buat kami semua. Mari Roh Kudus tuntun kami, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu itu akan mengubah kami semakin dewasa, semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Lawat kami semua dengan kasih setia Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih. Saya yakin kita semua bisa mendengar suara saya dengan baik dan sempurna. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari-hari ini adalah bagaimana kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Roh Tuhan ada dalam kehidupan kita. Roh Tuhan ada diam tinggal di dalam kita, yaitu lewat Roh Kudusnya. Dia akan bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan Tuhan mengutus kita untuk menjadi pelayan-pelayannya di akhir zaman ini. Amin. Memang di akhir zaman ini tidak ada satupun yang bisa memprediksi akan apa yang terjadi. Tetapi firman Tuhan berkata,
kalau kita tetap berlindung kepada Dia, kalau kita tetap bersandar kepada Dia, maka Dia akan luputkan kita dari segala apapun yang terjadi menimpa dunia ini. Mari kita renungkan sama-sama Mazmur 91 yang sering kita bacakan, bahkan yang sering kita ucapkan di dalam kehidupan kita pribadi, ayat demi ayat. Itu sedang terjadi di tengah dunia ini saat ini. Penyakit sampar yang menular. Jelas. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan berjanji. Dia berkata, aku akan meluputkannya. Artinya Tuhan akan lalui itu semua dari kehidupan kita. Hanya satu yang Tuhan minta. Mari kita tetap bersatu dengan Dia. Bersatu dengan Roh Kudus. Bersatu dengan firman. Amin. Ya, mari kita baca pada firman Tuhan pada saat ini ada dari Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 14. Ya, ini ceritanya bagaimana Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk mendahului Dia untuk memberitakan firman Tuhan tentang kerajaan Allah yang sudah dekat. Ya. Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ya. Kedua, ayat 2 katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus engkau seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada seorang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makanlah dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Ayat 9, dan sembuhkanlah orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada Gomora, daripada kota itu. Puji Tuhan, haleluya. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam dan menghidupkannya dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di mana sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan mengutus setiap kita. Tuhan mengutus setiap orang percaya. Ya, Tuhan mempersiapkan anak-anaknya untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua makhluk di tengah dunia ini. Itu bukan hanya tugas seorang pelayan saja, tapi tugas kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Karena apa?
Karena Tuhan mau supaya kuasanya dinyatakan di tengah dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, dunia saat ini membutuhkan namanya damai sejahtera. Dunia saat ini sedang membutuhkan namanya mujizat, kuasa Tuhan. Ya kan? Dunia sedang membutuhkan itu. Makanya Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, yuk mari. Apakah kita sudah bersiap untuk melakukan firman Tuhan itu? Apakah kita sudah bersiap? Apakah kita sudah melakukannya dalam kehidupan kita? Tuhan mengutus kita untuk menyatakan mujizat kuasa Tuhan. Ada firman Tuhan, sembuhkanlah yang sakit. Dengan apa? Dengan kuasa mujizat doa. Karena ini adalah benar-benar penghujung di akhir zaman. Ini adalah benar-benar di mana Yesus akan mau datang kedua kali. Ini adalah sangat penentu detik-detik terakhir. Ingat di dalam Matius pasal 24, Yesus berkata apa? Sampai murid-muridnya berkata, Tuhan, apakah tanda kedatanganmu? Bila manakah engkau akan datang? Yesus berkata apa di dalam Matius pasal 24? Ya kan? Bahwa akan terjadi bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi, kelaparan, dan seterusnya. Itulah tanda-tandanya. Tetapi Yesus berkata itu baru permulaan. Kalau kita lihat sekarang berita dunia ini sangat menakutkan. Di mana satu bangsa menyerang bangsa yang lain. Itu sedang digenapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 24. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, silakan renungkan itu. Ya. Tetapi yang itu baru tanda-tandanya. Tapi yang paling akhir di atas semua itu adalah iman kita, anak-anak Tuhan, akan digoncang. Iya kan? Kamu akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Engkau akan disiksa, engkau akan didera, engkau akan dihukum, engkau akan difitnah mungkin. Oleh karena namaku. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah engkau takut. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mari kita renungkan firman ini. Mari kita taruh dalam kehidupan kita senantiasa, mindset dalam kehidupan kita adalah supaya pikiran, pola pikir kita itu akan selalu berubah sesuai dengan firman. Karena apa? Karena perlindungan kita yang teguh hanya satu. Yesus yang kita sembah. Saya kalau renungkan itu Mazmur 91 ayat demi ayat, wah, selalu saya berkata setiap waktu, Tuhan, benarlah Engkau berkata, Engkau luputkan semua mara bahaya. Mara bahaya itu apa? Bukan hanya penyakit sampar, gempa bumi, kelaparan. Tuhan luputkan itu semua. Hanya satu, karena Engkau mengenal namaku, karena Engkau melekat kepadaku, karena Engkau berlindung kepadaku. Makanya Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mari kita beritakan ini di akhir zaman. Ini adalah benar-benar masa penuaian. Ya kan, ada lagu berkata masa penuaian telah tiba. Sudah siapkah saudara? Masa pemulihan sudah tiba. Sudahkah engkau alami? Apakah kita sudah mengalami semuanya itu? Apakah kita sudah beritakan buat orang lain tentang kabar keselamatan itu? Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari apa yang Tuhan beritakan, apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita lakukan. Bagi saudara-saudaraku yang kurang sehat, renungkan firman Tuhan.
Setiap hari, setiap waktu. Yesus telah berkata, sesungguhnya segala dosa dan pelanggaran kitalah yang dipikulnya. Dia hanya seperti ditumbah, dia dicambuk. Ya kan? Dan segala penyakit kitalah yang dipikulnya. Dia ingin mencurahkan darah. Itu kita renungkan. Yakin percaya kuasa mujizat itu masih ada. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus berkata, aku menyertai engkau sampai ke selamanya. Makanya Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mari Tuhan sedang mengutus kita. Di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah dunia ini, yang sedang menuju kepada kebinasaan. Sebelum sebelum Yesus menginjakkan kakinya kedua kali di tengah dunia ini, akan terjadi dulu apa yang telah dia firman. Jangan gelisah, jangan takut. Yesus ada beserta dengan kita. Yesus ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudusnya. Ya, firman Tuhan katakan apa di dalam Yohanes pasal 17, di mana doa Tuhan Yesus berkata, engkau dan aku adalah satu. Aku di dalam mereka, mereka di dalam aku, dan firman-Mu ada di dalam mereka. Ini doa Tuhan Yesus. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mari kita satukan roh kita dengan Roh Kudus. Supaya dia berkuasa, bekerja, sehingga kita mempunyai keberanian untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kenapa? Itu harus terjadi, tidak bisa tidak. Memang kelihatannya sangat menakutkan sekali. Karena apa? Semuanya terjadi. Apa yang tidak terjadi saat ini? Virus dari satu varian menjadi varian yang lain, kita nggak tahu lagi penyakit sampar apa lagi. Tapi Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, jangan takut, jangan bingung. Yesus senantiasa di muka pintu untuk mengingatkan kita. Ingat, jadilah jemaat seperti jemaat di Laodikia, di Sardis. Ya kan? Jangan padam iman. Ya, Wahyu 3. Ya kan? Wah, jangan padam iman. Apapun yang akan menimpa dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, jangan padam iman. Bangkitlah. Dan menjadi teranglah, sebab kerajaan Allah telah terbit atas. Kerajaan Tuhan sudah terbit dalam kehidupan kita. Yaitu lewat apa? Lewat Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mari. Seperti saya selalu memberitakan firman Tuhan. Ini saya saksikan buat Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih. Malam Sabtu, kebetulan saya kerja sampai malam. Jam 1 dini hari saya membawa penumpang. Ya kan? Dan saya menggelitik karena mereka berbicara, Mami, ini kan malam. Nama saya bukan namanya dia, namanya laki-laki. Jadi ini kan sudah malam, Mami. Jadi nama saya Nike. Saya tertawa. Saya bilang, enggak salah. Nama kamu di aplikasi laki-laki loh. Tapi kamu mau berubah kalau malam jadi perempuan. Emang kamu hidup di dunia 2 dimensi? Hanya saya katakan kepada mereka, karena mereka kebetulan meeting Zoom. Saya juga berteriak dan ikut ngobrol sama mereka. Saya katakan, hai semua kalian yang ada di meeting Zoom ini, jadilah kalian laki-laki. Tuhan telah menciptakan engkau laki-laki, jadilah engkau laki-laki. Jangan ubah dirimu menjadi yang tidak sesuai firman Tuhan. Saya akhirnya nimbrung dalam Zoom meeting mereka.
Rupanya ada sekian puluh orang laki-laki tapi mau ingin berubah jadi perempuan. Sehingga saya katakan apa? Bertobat kalian semua. Nah, biarpun di tengah itu saya tahu, saya juga deg-degan, ketakutan. Waduh, ini yang naik di mobil saya, bencong semua, saya dikeroyok. Tujuannya adalah ke tempat kos-kosan mereka di belakang Kelapa Gading itu, semua bencong semua. Waduh, bisa dikeroyok saya ini. Tapi saya berkata, Tuhan lindungi saya. Sehingga saya masuk dalam meeting Zoom mereka. Ya, lewat HP-nya penumpang. Saya katakan, bertobat kalian semua. Engkau jangan melanggar kodratmu. Tuhan telah membuatkan engkau laki-laki. Jangan engkau rubah. Tapi apabila engkau merubah dirimu, berarti engkau tidak mengakui Allah yang menciptakan engkau sempurna. Saya berkata kepada mereka, untuk itu bertobat. Sehingga mereka ada satu namanya, memang kebetulan yang mereka panggil mama itu adalah dari Medan. Saya lupa marga. Saya katakan, wow, mama kalian dari Medan. Waduh, saya orang Medan loh. Wow. Saya katakan kepada mereka, mari bertobat. Jadilah kalian seutuhnya sebagaimana Tuhan ciptakan kalian. Kalau enggak, kalian akan terkutuk dalam kehidupan kalian. Tapi mereka berkata, ini kan kami cuman cari nafkah. Kami kan hanya foto model. Dia bilang, tetapi apakah dengan begitu kamu merubah dirimu menjadi seorang perempuan dengan gayamu yang lemah gemulai, ngobrol. Dengan demikian, saya yakin percaya, saya katakan, satu dengan yang lain kalian sudah saling suka. Kalian sudah melakukan itu, tidak mungkin tidak. Karena apa? Karena kalian sudah merasa kalian adalah perempuan. Saya yakin itu. Saya katakan kepada mereka, dalam perjalanan, nimbrung dalam meeting juga. Saya kata, bertobat. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di ujung mereka mau turun, penumpang yang ada di mobil, mereka salam, saya katakan, Pak, terima kasih untuk kami telah dinasehati, kami telah diingatkan. Saya hanya berkata kepada mereka, jika engkau sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, cari gereja terdekat di Kelapa Gading ini banyak. Ya, saya katakan, jika engkau orang yang tidak kenal Tuhan, kenali Tuhanmu dengan benar. Itu saya katakan. Supaya apa? Supaya kalian jangan terseret pada dunia ini. Itu aja pesan saya, sehingga mereka salam saya. Sampai saya ada yang satu salam sampai mau cium tangan saya. Jangan. Saya bilang, jangan. Saya bilang, nanti jadi lain ceritanya. Jangan. Saya berdoa buat kalian semua malam hari ini lewat meeting Zoom ini. Bertobatlah kalian. Itu saya katakan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Sehingga di saat mereka turun, kalau mau pulang jangan lagi lewat yang tadi, lurus aja mentok, nanti ke kiri langsung ke arah jalan. Saya ikutin coba sarannya, bukannya mentok langsung tembus ke jalan raya, makin mengecil, makin ke ujung sungai. Aduh, salah jalan, hanya balik lagi saya. Tuhan, aku berdoa Tuhan, supaya mereka jangan keluar, Tuhan Yesus, dari kos-kosan mereka menunggu saya. Saya bilang, karena apa? Beda loh untuk melayani orang-orang bencong. Karena apa? Mereka tersinggung sedikit, waduh, tapi puji nama Tuhan. Ya, karena kasih karunia Tuhan, firman Tuhan berkata, beritakanlah Injil damai sejahtera. Itulah yang saya lakukan Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Ya, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari beritakan firman itu. Mari hidupi firman itu. Dunia boleh tergoncang. Dunia boleh dalam menuju kepada binasaan. Tetapi ada satu lagu berkata, zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora.
kabar menakutkan, berlindunglah pada sabda Tuhan. Amin. Karena hanya di dalam sabda firman Tuhan itu, yaitu firman ini, ada kuasa kesembuhan, ada kuasa mujizat, ada kuasa menyatakan kuasa mujizat buat orang lain. Amin. Ada kuasa kebenaran, ada kuasa hikmat, ada di dalam firman ini. Mari kita hidupi firman ini. Berlindunglah pada sabda Tuhan senantiasa. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, saat ini Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Mari Bapak, Engkau urapi kami semua jemaat Gede Mampang. Mulai dari gembala kami, Pak Gemwingdi, Bu Gemrina, bahkan Pak Dian, semuanya, diakoni jemaat Tuhan, pengurus gereja, Tuhan berkati kami. Kami yakin percaya Tuhan, jadikan kami pelaku firman Tuhan. Utus kami sesuai talenta-talenta kami ya Tuhan. Mari Bapak berikan kepada kami roh keberanian, karena kami yakin percaya kuasa itu tetap bekerja dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi menimpa dunia ini, kami pegang firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang berkata, yakin, percayalah, sebab aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat kepada bagimu. Yakin, percayalah, bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Tuhan senantiasa menyertai kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang masa ini Tuhan dalam permasalahan problem apapun yang dihadapi jemaat-Mu, kiranya Tuhan turun campur tangan. Terima kasih Bapak, aku percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu menjadi rema kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada host. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan pada siang hari ini, mengajak kita untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan semakin dewasa rohani dan semakin setia pada Tuhan Yesus. Pada hambanya Bapak Evangelis Charles Siburia, terima kasih Pak, dan Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Baik saudara, kita akan melihat dan memperhatikan beberapa pengumuman. Silakan Maria. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat Tuhan yang saat ini datang beribadah melalui Zoom, dan pada rekan-rekan yang sudah ambil bagian, baik Bu Wilma, Saudari Yemima, Saudari Maher, Saudari Kak Jun, juga Bu Anas, Pak Setwin, Pak Dian, terlebih hambanya Bapak Charles Bulian yang sudah menyampaikan kebenaran. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Happy birthday buat rekan-rekan semua yang berulang tahun pada 1 minggu ke depan. Pada tanggal 18 Februari ada adik kita Samuel, di tanggal 5 Maret ada Bapak Rudi Alek, dan di tanggal 5 Maret ada Ibu Cita. Bagi yang namanya belum tercantum, mohon Ibu Kubrina, dan sekali lagi selamat ulang tahun bagi saudara-saudara semuanya. Mari kita ambil bagian dalam menara doa bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa melalui Zoom meeting setiap hari Sabtu jam 2 sampai jam 3 sore. Dan meeting ID akan dibagikan melalui WA Group. Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan persepuluhan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat langsung ditransfer ke rekening tertera, dan bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA ke Bu Gemrina. Dan terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara semuanya. Setiap hari Minggu Bapak Ibu, setiap jam
8 sampai jam 9 ada ibadah sekolah minggu, jam 9 sampai jam 8, jam 9 sampai jam 10 ibadah GC, dan dilanjutkan ibadah umum. Mari kita ajak saudara-saudara kita, keluarga besar kita untuk bersama-sama datang pada Tuhan melalui ibadah setiap hari Minggu. Pesan Gembala Sidang Bapak Nikonyoto Raharjo tetap melakukan 6M, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, mempersiapkan diri untuk divaksin. Bagi yang belum vaksin, mari kita ikut vaksin. Yang belum booster, mari kita ikut booster, dan tetap kita akan menerapkan prokes. Baik, demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan, Bapak Ibu, dan tiba saatnya untuk kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan kasih satu pujian, tinggikan dirimu. Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan, kami boleh menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh menyaksikan betapa Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan, Engkau sembuhkan kami Tuhan. Engkau sudah memberkati kami secara luar biasa Tuhan. Kami sudah menerima firman-Mu yang luar biasa. Firman-Mu yang mengajak setiap kami untuk kami semakin setia kepada Engkau ya Tuhan. Bahkan berkati hamba-Mu Bapak Evangelis Tarasi Puria Tuhan. Berkati hamba-Mu yang setia ini Tuhan, lebih lagi Tuhan Yesus. Berkati keluarga besarnya Tuhan Yesus. Berkati putra-putrinya yang saat ini bekerja juga dalam studi Tuhan. Percaya Tuhan, Engkau mengasihi hamba-Mu ini Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan menerima berkat-berkat daripada Engkau. Berkat melalui hamba-Mu Pak Kembali. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan menjemput kita dari sawan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan, Amin.